Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari kitab Injil Lukas ya. Lukas ini menarik, Saudara, ya, karena dia dibanding Injil yang lain itu dalam kisah seputar kelahiran Tuhan Yesus itu dia menyajikan, menuliskan ada paling tidak itu ya, ada tiga nyanyian penting ya berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ya. Yang pertama itu nyanyian malaikat yang disebut itu sering disebut Gloria in Excelsis Deo ya, dalam bahasa Latinnya. Kemudian yang kedua itu nyanyian Maria yang disebut Magnificat gitu ya. Jiwaku membesarkan Tuhan gitu kira-kira ya. Kemudian yang ketiga itu nyanyian Zakaria yang biasa disebut juga dengan benediction, berkat gitu ya, ucapan berkat gitu. Nah, hari ini yang kita mau renungkan itu yang pertama, Saudara, yaitu nyanyian malaikat ya. Kalau ada kesempatan lain bisa dibahas dua nyanyian yang lain ya, nyanyian Maria dan nyanyian Zakaria. Nah, nyanyian malaikat ini punya keunikan nih dalam syairnya. Saya bacakan buat kita ya, syair dari atau pujian dari malaikat ini di Lukas ya, pasal yang kedua itu ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, jadi Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14 ini nyanyian dari bala tentara surga ya, pujian mereka kepada Allah yang diperdengarkan kepada para gembala di sana. Nah, syairnya itu punya makna yang sangat dalam dan sangat luas. Karena itu bicara menyangkut sesuatu di tempat yang tinggi, yaitu di surga, dan sesuatu yang ada di bumi di antara manusia ini. Jadi menyangkut mewakili Allah dan juga manusia. Dengan kata lain, ini bukan sekedar nyanyian ya dari malaikat, tapi juga ada berita yang disampaikan, yang terkandung di dalam syair pujian malaikat ini. Jadi ini langsung berasal dari Tuhan, nyanyian ini, berita ini berasal dari Tuhan untuk seluruh manusia. Yang waktu itu diwakili dengan kehadiran para gembala. Ada yang bertanya, kenapa harus ditujukan pada gembala berita atau pujian dari malaikat ini? Ya, mengapa malaikat datang hanya kepada gembala? Memang ada penafsiran lain yang mengatakan yang pertama, gembala itu ada hubungannya dengan Raja Daud. Ya, kenapa? Makanya gembala yang dituju. Karena Kristus itu keturunan Daud. Makanya kenapa gembala yang dipilih gitu, ya. Nah, Raja Daud sebelum jadi raja dia memang juga seorang gembala kambing domba profesinya. Jadi Daud sebagai nenek moyang Yesus Kristus yang disebut keturunan Daud, nah itu gembala. Makanya kenapa gembala yang didatangin oleh para malaikat itu. Walaupun fakta ini benar, saudara, tapi rasanya tidak demikian ya. Tidak bisa diterima sepenuhnya karena pasti ada maksud lain. Kenapa Lukas itu menuliskan kisah ini dan para gembala ini dimasukkan di sana. Ya, kalau kita lihat keseluruhan kitab Lukas, mereka sangat concern juga soal orang-orang yang kecil Lukas itu, soal perempuan, soal anak-anak, soal kaum yang terpinggirkan, ya, kaum-kaum yang kelas-kelas yang dianggap rendah di dalam status masyarakat waktu itu. Jadi ada penafsiran lain bahwa para gembala ini memang mewakili kelompok orang-orang yang terbuang dari masyarakat. Mereka kelompok kelas bawah, ya, bukan orang yang tahu hukum, bahkan sering dianggap orang yang najis, ya, karena kotor dan penuh dengan dosa. Nah, ketika mereka datang nih, para gembala ini di palungan ingin menyaksikan, ya, bahwa keselamatan itu terbuka bagi semua orang. Jadi kita lihat Yesus turun ke dunia paling bawah memberitakan ini kepada kelompok-kelompok orang yang
ada di bawah. Jadi ini satu justru membuka kesempatan bahwa semua lapisan itu memungkinkan untuk melihat keselamatan itu. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan datang hanya untuk orang yang merasa baik, ya untuk orang yang merasa suci gitu ya. Di dunia ini kita tahu bahwa tidak ada orang yang benar, ya, tidak ada orang yang bebas dari dosa dan tidak ada orang yang suci. Dan kita pun sebenarnya adalah dalam gambaran di mata Tuhan orang-orang yang seperti gembala, yang najis, yang kotor, yang hidup penuh dosa, ya, yang sangat-sangat miskin di hadapan Tuhan secara rohani. Nah, kepada orang-orang seperti itulah malaikat Tuhan itu membawakan berita ini. Ya, berita jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Kabar yang membawa kesukaan besar, great joy, ya. Bukan hanya joy, tapi ada kata great di situ, berarti betul-betul ini joy yang berbeda dari joy yang lain. Ini betul-betul joy yang terbesar, the great itu ya. Di tengah-tengah belenggu hidup kita, bahwa Allah datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini berita dari Allah untuk seluruh bangsa, seluruh manusia, umat manusia. Ya, maksudnya sekalian dari nyanyian malaikat tadi ya, kita bisa lihat ya ada dua hal yang sangat ditekankan. Yang pertama soal kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi ini bicara tentang kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus selama di dunia ini. Ya, bagaimana Yesus itu membawa kemuliaan bagi Allah. Kehadirannya adalah menghadirkan kemuliaan Allah Bapa yang tidak terlihat itu menjadi terlihat melalui Yesus Kristus. Ya, bukan berarti Allah Bapa kurang mulia sehingga harus dimuliakan. Jika kita tidak memuliakan dia, dia tetap mulia adanya karena itu adalah sifatnya yang mulia. Cuma nyanyian malaikat itu untuk mengungkapkan bahwa Yesus, bayi Yesus yang lahir itu akan memperlihatkan kemuliaan Bapa kepada manusia. Seperti apa Bapa itu kepada manusia. Dan kita bisa melihat kemuliaannya. Makanya di dalam Injil Yohanes juga berkali-kali bicara tentang Yesus yang akan menyatakan kemuliaan Bapa. Misalnya di Yohanes 1 ayat 14. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, ada kata kemuliaan yang dikaruniakan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yohanes 17 ayat 7 juga Yesus mengatakan, "Aku telah memuliakan engkau," yaitu Bapa ya, "di bumi ini dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk dikerjakan." Atau di dalam eh, istilah Ibrani juga sebenarnya eh, yang menyatakan ya Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah di dalam kitab Ibrani 3 pasal 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Kristus itu ada cahaya kemuliaan Allah, juga gambar dari wujud Allah yang tidak kelihatan itu. Dan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi melalui kehadiran Yesus Kristus di dunia ini, itu betul-betul menyatakan kemuliaan Allah Bapa di tengah-tengah kita. Ya, Allah Bapa akan dimuliakan melalui anaknya yang telah menjadi manusia sebagai juru selamat umat manusia. Jadi malaikat di awal sekali waktu kelahiran Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus itu akan menyatakan kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Dan inilah anak itu yang sudah dijanjikan dan akan memuliakan Bapaknya. Hal kedua dari syair atau lirik pujian malaikat, damai bagi manusia, ya damai bagi manusia yang di bumi yang diperkenan olehnya. Jadi bicara damai yang ada di bumi ini.
Saudara, damai atau shalom ini hanya bagi orang-orang yang berkenan kepadanya, yang menerima kedatangannya. Damai tidak selalu berarti suasana yang aman, tentram, tidak ada peperangan gitu ya. Suasana di sekitar kita itu. Tetapi damai dalam hati manusia. Ini yang Tuhan katakan. Damai yang berarti ada di dalam karena ada Kristus yang membenarkan kita. Ya. Jadi ini soal damai. Damai itu berkaitan dengan relasi yang dipulihkan, baru ada damai gitu. Damai itu konflik antar hubungan yang belum dibereskan tapi sudah dibereskan, dipulihkan. Nah, itu damai yang ada di dalam hati. Ya, banyak negara di dunia ini meneriakkan untuk perdamaian, ya termasuk PBB, perdamaian Persatuan Bangsa-Bangsa. Tetapi apa itu damai yang sebenarnya yang mereka sedang serukan itu? Apakah berarti tidak ada perang itu damai, ya? Tidak ada keributan itu berarti sudah damai, ya? Ternyata tidak, ya. Pada zaman Yesus kalau kita lihat, di mana kerajaan Romawi itu berkuasa, mereka juga menyerukan adanya perdamaian. Tapi nuansanya beda, nuansanya nuansa politis, ya. Istilahnya dalam bahasa Latin itu, saudara mungkin pernah dengar istilah ini Pax Romana. Ya. Istilah Pax Romana itu artinya perdamaian Romawi, Pax Romana. Nah ini periode waktu itu cukup berlangsung cukup lama, yaitu kira-kira 200 tahun pemerintahan Kaisar Agustus. Itu mengusahakan Pax Romana ini bisa terjadi. Ya, selama pemerintahan dari Kaisar Agustus. Nah, tapi selama periode itu, Kaisar Romawi juga sudah mengalami stabilitas politik, ya, kemakmuran ekonomi, ya. Konflik ada, tapi relatif sedikit konflik bersenjata. Jadi baik di dalam kekaisaran maupun eh, di perbatasan-perbatasannya cukup terkendali dengan baik. Nah, mereka berusaha untuk menciptakan perdamaian yang demikian, ya, sehingga apa di dalam kerajaan Romawi itu mereka mau hadirkan itu kedamaian itu, tapi dibangun dengan satu harga yang tidak sedikit. Ada kematian di situ, ya. Ada ketakutan, ada penyiksaan bagi mereka yang tidak mau ikut, penderitaan bagi mereka yang menentang, gitu. Jadi mereka menciptakan damai di atas daripada penderitaan, kematian, ketakutan, penyiksaan. Negara mau mentaklukkan mereka, mengambil apa yang negara perlu ambil dari mereka, bahkan diperbudak sebagian orang dan ditindas sebagian orang-orang miskin gitu. Jadi bagi kaisar itu damai diberikan selama ini kalau orang-orang itu konsisten memperhatikan kepentingan kerajaan dan demi kemuliaan kaisar. Ya, kalau mereka taat mengikuti kaisar, mereka bisa rasakan damai. Kalau tidak, mereka akan mengalami penderitaan. Jadi selama 200 tahun pemerintahan Kaisar Romawi di Agustus khususnya, akhirnya Pax Romana ini berakhir, ya berakhir, kemudian mulai ada ketegangan internal, konflik politik, serangan dari luar yang akhirnya berkontribusi pada keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat waktu itu. Jadi apa itu damai, arti damai sejati? Apakah itu? Ya. Tentu bukan, saudara sekalian. Itu lebih kepada sikap otoriter, kekaisaran, tapi mengabaikan kebenaran dan keadilan, mengabaikan relasi yang baik. Justru orang diperlakukan dengan sewenang-wenang, semena-mena di dalam sikap otoriter kekaisaran. Nah, Tuhan Yesus datang itu memberikan damai yang berbeda dari apa yang ditawarkan oleh kekaisaran Agustus pada waktu itu. Ya, damai yang berkaitan dengan pemulihan relasi manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama. Itulah damai yang Tuhan mau kerjakan. Dan ini berdasarkan kebenaran dan keadilan. Seperti yang dituliskan di dalam Yeremia pasal 33 ayat 15 sampai 16. Pada waktu itu kata firman Tuhan, pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri.
Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Jadi tunas keadilan Daud disebut situ. Jadi Yesus datang disebut tunas keadilan Daud itu, damai di situ berkaitan dengan keadilan atau kebenaran yang akan hadir. Jadi orang tidak mungkin merasa damai kalau tanpa mengalami pembenaran oleh Allah. Tanpa dibenarkan statusnya oleh Allah, relasinya dipulihkan. Tidak mungkin ada damai. Ya. Damai tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Karena damai itu sekali lagi berkaitan dengan kebenaran atau keadilan. Hati yang sudah dipenuhi dengan kebenaran, diisi dengan kebenaran, itu nanti akan muncul damai, saudara. Hati yang mau memancarkan kebenaran, keadilan, itu akan memunculkan damai. Nah, damai ini sifatnya tetap. Tidak seperti kekaisaran yang hanya beberapa 200 tahun saja bertahan. Kristus datang memerintah selama-lamanya dengan keadilan, dengan kebenaran. Damainya itu bersifat tetap, ya pasti dan kekal. Apalagi rohnya, Roh Kudus dikaruniakan kepada kita untuk tetap berkarya menumbuhkan kedamaian atau menumbuhkan damainya di dalam hati kita sekalian. Nah, saudara sekalian, ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini punya makna yang sangat mendalam lewat kehadiran Kristus yang membawa kemuliaan bagi Allah dan menghadirkan damai di tengah-tengah manusia yang diperkenannya. Nah, melalui nyanyian malaikat ini, saudara, kalau kita mau simpulkan, ya, adalah tentang kemuliaan Allah dan tentang damai bagi manusia. Jadi penting sekali kita merefleksikan dalam hidup kita, bukan hanya momen Natal ini, tapi seluruh hidup kita, bagaimana kita bisa membawa kemuliaan Allah juga. Kemuliaan bagi Allah, dan kita menjadi pembawa damai di tengah-tengah hidup kita. Ini yang Tuhan inginkan dari kita. Ya, bukan hanya diingatkan waktu Natal, tapi sepanjang hidup kita memancarkan kemuliaan Allah dan menjadi damai, pendamai atau pembawa damai. Matius 9 ayat Matius 5 ayat 9 mengatakan, "Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Pembawa damai itu adalah anak-anak Allah. Kita semua, saudara. Ya. Jadi mari di dalam Natal ini kita menghadirkan damai, bukan konflik. Ya, kita menyatakan damai, shalom Tuhan di tengah-tengah kita, di keluarga kita, di gereja kita, di tempat kita bekerja, di masyarakat. Anak-anak Tuhan, kita semua boleh hadir menjadi pembawa damai di sana. Ya. Di Matius 5 ayat 16 juga dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi, terang kita harus bercahaya di tengah-tengah, di depan orang. Sehingga perbuatan itu memuliakan Bapa kita yang di surga. Jadi inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Terang kita sebagai orang Kristen juga bercahaya. Dan itu akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Ini Tuhan inginkan. Kita pembawa damai, kita memuliakan Allah lewat terang kita yang bercahaya di depan orang. Saudara, apakah terang kita itu sudah memuliakan Tuhan? Apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan? Apakah kita sudah menjadi pembawa damai dalam keseharian hidup kita ini? Bukan hanya di mulut kita banyak bicara seputar Natal, kelahiran Yesus, gitu ya. Tapi biar kehadiran kita betul-betul nyata di tengah-tengah keluarga, ya, di lingkungan kita, gereja kita, orang-orang di sekitar kita bisa lihat kemuliaan Tuhan itu. Dan mereka melihat kita adalah orang-orang yang membawa damai di tengah-tengah lingkungan itu. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian, saudara, supaya sungguh-sungguh sekali lagi Tuhan mengingatkan kita status kita, jati diri kita, bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, yang berdosa, yang tidak ada damai. Kita hadir untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita hadir untuk membawa damai, menjadi pembawa damai bagi manusia. Kiranya Tuhan memberkati renungan ini.
Mari kita berdoa.